Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah dan Politik Hukum. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Bambang Sutrisno SHMH dan Bapak Dr. Zainuri SHMH. Baik, untuk menghemat waktu, saya Beta Nur Insani, mahasiswa Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Wiraraja Madura. Saya akan menjelaskan makalah saya dengan judul Analisis Politik Hukum tentang Kemudahan Berusaha pada Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden RI Insinyur Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR mengenai Omnibus Law. Hal ini kemudian menjadi sorotan publik setelah ditetapkan menjadi daftar prioritas Prolegnas 2020 dan dimasukkan dalam rancangan undang-undang. Rencana tersebut dibuat atas dasar permasalahan yang dihadapi Indonesia, yaitu tentang tumpang tindihnya regulasi serta birokrasi dalam berbagai aturan, sehingga perlu adanya penyederhanaan beberapa undang-undang yang dirangkum menjadi beberapa undang-undang. Harapan dibentuknya Omnibus Law dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing agar mau investasi di Indonesia. Omnibus Law dibuat menjadi 3 klaster yang dimasukkan dalam rancangan undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Pemberdayaan Masyarakat. Ketiga klaster tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa subklaster. Salah satu yang menjadi kontroversi publik adalah tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Masyarakat menganggap bahwa Cipta Lapangan Kerja hanya berpihak pada perusahaan besar dan para investor asing. Undang-undang ini dianggap mengabaikan kepada pengaturan perlindungan mengenai isu ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan tentang sumber daya alam yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Pemerintah dianggap hanya mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja. Atas istilah lainnya adalah ease of doing business. Namun tuduhan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam membuat undang-undang tentang Omnibus Law. Pemerintah membuat undang-undang ini untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Urgensi Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya dinamika perubahan global yang perlu direspon secara cepat dan tepat agar berbagai permasalahan yang muncul dapat teratasi dengan baik. Sebab tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat dan dampaknya akan buruk bagi Indonesia. Dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% sampai 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah sehingga dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi. Terlepas dari dinamika pro kontra Undang-Undang Cipta Kerja, dalam pembahasan ini akan difokuskan pada kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha di sini dikhususkan pada UMKM dan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Dikutip dari Bank Indonesia pada buku profil bisnis UMKM, hal ini mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara dengan jumlahnya mencapai 64,2 juta. Dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai 61,7% dan penyerapan mencapai 97% total tenaga kerja Indonesia. Sebesar 98% usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Fokus kemudahan berusaha dalam klaster Omnibus Law adalah pada pengaturan variasi bentuk perseroan terbatas yang sesuai dengan karakter usaha mikro dan kecil. Kemudahan berusaha ini secara khusus diatur dalam bab 6 yang mengubah beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang. Salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adanya usulan mengenai
perseroan terbatas perseorangan ini berpotensi positif dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dengan indikator memulai usaha. Hal ini mengingat bahwa kemudahan pendirian PT menjadi salah satu tolak ukur dalam penilaian peringkat EODB. Persepsi mengenai pendirian PT yang mahal yang sebelumnya sudah tertanam dalam pemikiran masyarakat yang akan hilang dan terhapus apabila pendirian PT dapat dilakukan oleh perseorangan. Dari paparan penjelasan di atas terkait dengan kemudahan berusaha khususnya dalam klaster Omnibus Law, yaitu lebih difokuskan pada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kemudahan berusaha. Salah satunya contohnya adalah pendirian PT yang dapat dilakukan oleh perseorangan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan impian masyarakat yang akan memulai usahanya. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yang salah satunya di dalamnya yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Pemerintah menyatakan bahwa undang-undang ini memberikan jaminan kemudahan usaha dan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 undang-undang dan 1.203 pasal. Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 pasal yang terdiri dari 905 halaman. Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pelaku usaha dapat mendapat manfaat seperti kemudahan dan kepastian usaha, kemudian insentif dan kemudahan dalam bentuk fiskal atau kepastian pelayanan dalam rangka investasi. Undang-undang ini akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintah akan lebih efisien, mudah dan pasti dengan penerapan NSPK dan penggunaan sistem elektronik. Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah perizinan usaha dari awalnya berbasis izin menjadi berbasis resiko dan skala usaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 bab 3. Kementerian Keuangan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu modal pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Inti dari dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan perizinan dalam berusaha, sehingga memudahkan masyarakat yang akan memulai usaha tanpa memikirkan rumitnya birokrasi dalam pengaturannya. Fokus kemudahan tersebut yaitu pada UMKM dan pendirian perseroan terbatas yang bersifat perseorangan. Peringkat kemudahan berbisnis, Indonesia turun satu peringkat menjadi posisi ke-73 dari 190 negara, sedangkan di tingkat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-6 di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam. Berdasarkan laporan Bank Dunia, skor tingkat kemudahan berusaha di Indonesia naik 1,42 poin ke level 67,96. Data tersebut diambil dari Business The Comparing Business Regulation in 100 ekonomi. Namun kenaikan tersebut belum mampu menggerek posisi Indonesia di tingkat global maupun Asia Tenggara. Singapura masih tercatat sebagai negara dengan kemudahan berbisnis tertinggi di ASEAN dengan skor 85,24. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja serta memberi jaminan kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia. Selain untuk meningkatkan peringkat di level Asia Tenggara, diharapkan juga dapat menunjang kemajuan ekonomi terlebih setelah terjadinya pandemi COVID-19. Konsep mengenai perusahaan perseorangan yang menjadi salah satu program dalam klaster Cipta Lapangan Kerja merupakan bentuk usaha yang paling sederhana untuk dibuat. Zainal Askin dan Wira Priya Suhartana mendefinisikan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang bisa dijalankan oleh satu orang pengusaha. Berbeda dengan perseroan terbatas yang harus dijalankan dengan banyak orang dan memiliki persyaratan yang lebih rumit.
Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan perseorangan sangat cocok menjadi solusi dalam memulai bisnis bagi seseorang pemula dan memiliki prosedur yang lebih mudah dalam pembentukannya. Perusahaan ini juga tidak ada kewajiban harus terdaftar pada suatu instansi sehingga dapat membutuhkan pihak lain dalam hal perizinan dan sebagainya. Begitu pula dalam pembubarannya juga tidak memerlukan pihak lain. Terhadap perusahaan perseorangan tidak ditemukan pengaturan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di antara negara yang ada di ASEAN, Indonesia adalah satu negara yang memiliki prosedur terbanyak dan memiliki waktu yang relatif lama dalam penyelesaian prosedur pendirian badan hukum PT. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah merencanakan untuk menyederhanakan yang rumit dan memudahkan yang sulit dengan membuat aturan pendirian PT perseorangan. Peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan berusaha di Indonesia. Terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang PT merupakan salah satu pilar memberikan landasan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional dalam menghadapi perkembangan perekonomian di dunia di era globalisasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh serta optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran dan potensi usaha mikro kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat. Penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Undang-Undang UMKM tidak hanya mengklasifikasikan jenis-jenis usaha yang ada di tanah air, akan tetapi juga mengatur tentang aspek penumbuhan iklim yang ada di Indonesia. Berupa pendanaan sarana dan prasarana, informasi usaha kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Baik, kami tarik kesimpulan. Keputusan pemerintah terkait Omnibus Law yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2020 dan menjadi salah satu skala prioritas yang kemudian dimasukkan dalam prolegnas. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law terdapat beberapa klaster, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pemberdayaan Masyarakat. Pemilihan klaster-klaster tersebut tentunya sudah dipertimbangkan atas kemanfaatannya bagi semua kalangan. Salah satu klaster yang menjadi sorotan publik adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang di dalamnya terdapat kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia. Terlepas ketidaksetujuan beberapa pihak bahwa keputusan ini sangat bermanfaat bagi laju perkembangan ekonomi di Indonesia, kemudahan berusaha yang dimaksud adalah penyederhanaan undang-undang tentang pendirian perseroan terbatas yang bersifat perseorangan, di mana sebelumnya prosedur dan prosesnya dikenal cukup lama dan rumit, maka dalam undang-undang ini disederhanakan dalam segi pendirian dan mendapatkan izin. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tentang perseroan terbatas. Dan terkait dengan usaha mikro kecil dan menengah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Kemudahan berusaha yang dibuat diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Dari adanya suatu permasalahan yang menjadi polemik bagi para usaha, membuka lapangan pekerjaan menjadikan sebuah tantangan yang baru yang mana harus bisa mentaati suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar kemudahan untuk melakukan usaha bisa berjalan dengan lancar. Tidak semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah berdampak negatif atau beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat positif. Maka dari situlah masyarakat harus bisa menilai sendiri dalam memahami isi-isi yang terkandung dalam Undang-Undang Omnibus Law, terutama dalam klaster kemudahan berusaha. Saran, berdasarkan analisa di atas, penulis menyarankan bahwa adanya suatu keterbukaan transparansi dari pemerintah di setiap melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang baru
agar masyarakat tidak mengalami suatu problem dalam memahami suatu peraturan yang baru, dan perlu adanya dialog yang intensif antara pemerintah dengan masyarakat, terutama masyarakat yang akan dinilai terkena dampak secara langsung apabila diberlakukan undang-undang tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan makalah saya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.